Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Dr. Anissa, dokter jaga di klinik ini. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu, di mana sebentar pemeriksaan fisiknya adalah pemeriksaan motorik, pemeriksaan refleks fisiologis dan refleks patologis Bu. Dan mungkin sebentar saya akan menyuruh Ibu untuk menggulung lengan bajunya dan di bagian kakinya Bu, karena saya akan memeriksa di bagian tersebut. Ibu tidak perlu khawatir, saya akan menjaga kerahasiaannya dari Ibu. Tujuan dari pemeriksaan ini yaitu menunjang diagnosis dari Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya dong. Baiklah, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan motorik, yaitu pemeriksaan bentuk otot dari pasien. Mohon maaf Ibu, bisa digulung bajunya Bu, lengan bajunya. Di sini kita akan menilai bentuk otot dari pasien, apakah dia normotrofi, atrofi, atau hipertrofi, di mana hipertrofi kita banyak ditemukan pada pasien yang sering berolahraga. Kemudian yang kedua itu kita melakukan pemeriksaan tonus otot atau kekuatan otot dengan memfleksikan tangannya pasien. Mohon maaf Ibu, bisa fleksikan bisa dilipat tangannya Ibu begini. Kemudian setelah itu kita mengangkat sikunya, lalu kita menjatuhkan secara cepat. Kemudian kita menilai apakah kekuatan ototnya ini normotonus, hipotoni, atau hipertoni. Kemudian selanjutnya kekuatan otot, di mana kekuatan otot ini saya akan menyuruh pasien untuk memfleksikan tangan lalu mengangkat, dan saya akan memberikan tahanan kepada tangannya pasien. Kemudian saya akan memberikan interpretasi dari hasilnya tersebut. Baik Bu, silakan mengangkat tangannya Ibu dengan posisi fleksi. Kemudian Ibu, saya akan memberikan tahanan kepada tangan Ibu. Ibu lawan ya Bu. Setelah itu saya sudah melakukan tes kekuatan otot dari pasien, di mana skor 5 itu kekuatan ototnya normal. Kalau skor 4 seluruh gerakan otot itu dapat dilakukan dengan dapat melawan gravitasi dan dengan tahanan ringan dan sedang. Kalau misalnya nilai 3 itu tidak ada tahanan, hanya berupa gaya gravitasi. Kemudian nilai 2 itu tidak mampu melawan gaya gravitasi. Nilai 1 itu kontraksi yang minimal. Kemudian kalau misalnya 0 itu tidak ada kontraksi sama sekali. Baiklah, pemeriksaan motorik sudah selesai. Kemudian pemeriksaan selanjutnya itu adalah pemeriksaan fisiologis. Yang pertama saya akan menilai bagian ototnya pasien, bagian tendonya pasien. Yang pertama, alat yang digunakan itu adalah hammer. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, setelah cuci tangan, yang pertama saya akan menilai pada pemeriksaan biceps. Mohon maaf Ibu, bisa diluruskan tangannya. Kemudian saya akan meletakkan 2 jari pada tendo dari bicep, dan saya akan memukulnya dengan menggunakan hammer. Begitu juga dengan tangan yang sebelahnya. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan refleks pada triceps, yaitu dengan menyuruh pasien untuk meletakkan tangannya pada umbilikus. Mohon maaf ya Ibu. Kemudian mengangkat sedikit sikunya, lalu kita pukul di bagian tendo dari musculus triceps. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan refleks brachioradialis dengan menyuruh pasien untuk meletakkan lengan bawahnya ke processus xiphoideus. Lalu kita mempalpasi di bagian tendo dari brachioradialis, lalu kita memukulnya dengan menggunakan hammer. Baik Bu, silakan meluruskan tangannya.
Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada tungkai. Di sini posisinya sudah terbuka celananya pasien. Selanjutnya saya akan tangan satu, saya akan menaruh di bagian pahanya pasien. Kemudian saya akan mempalpasi di bagian tendo dari patella. Setelah itu saya akan memukulnya dengan menggunakan hammer. Setelah itu pemeriksaan pada tendo axiles, menyuruh pasien untuk melipat kaki. Mohon maaf ya Ibu, bisa lipat kakinya. Kemudian melipat lutut. Kemudian saya mendorsofleksikan kaki. Mohon maaf ya Ibu, bisa mendorsofleksikan kaki lalu memukul bagian tendo axiles. Baik Bu, silakan luruskan kakinya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks patologi. Yang pertama pemeriksaan refleks Hoffman dan Hammer, yaitu saya akan memegang bagian pergelangan tangannya pasien. Mohon maaf ya Ibu. Ibu bisa bikin begini, lalu memfleksikan jari, kemudian mengekstensikan dari jari tengah, kemudian saya jentik-jentik sedikit, lalu kita lihat reaksi dari keempat jari yang lain. Berarti tes Hoffman dan Tromner itu positif. Selanjutnya pemeriksaan Babinski, yaitu dengan menyuruh pasien untuk melipat kakinya, melipat lututnya. Mohon maaf Bu, tunggu sebentar. Kemudian setelah itu saya akan menggunakan ujungnya hammer, dan menarik dengan cepat dari ujung lateral siku ke bagian medial lekukan dari jari dengan cara seperti ini. Kemudian kita melihat apakah terjadi dorsofleksi di bagian ibu jari dari kaki, dan keempat jarinya itu mengembang, berarti tes Babinski-nya itu positif. Selanjutnya pemeriksaan Oppenheim, yaitu dengan mengangkat dengan kuat, mengurut dengan kuat bagian os tibialis dari pasien dengan menggunakan jari jempol, telunjuk, dan jari tengah. Mohon maaf Ibu. Kemudian saya mengurut. Jadi interpretasinya sama seperti Babinski. Ketika terjadi dorsofleksi di bagian ibu jari dari tungkai dan terjadi pengembangan empat jari yang lain, berarti tes Oppenheim itu positif. Baik Bu, pemeriksaan telah selesai. Ibu bisa merapikan bajunya. Jadi Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu, saya mempunyai 3 diagnosis Ibu, yaitu stroke hemoragik, stroke non hemoragik, dan tumor otak ya Bu. Jadi Ibu masih ada yang perlu Ibu tanyakan? Tidak. Baik Bu, terima kasih ya Ibu. Semoga cepat